warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, in this video, di video ini Miss Vida akan menjelaskan tentang kompetensi dasar penyesuaian selama pandemi di Kabupaten Blora untuk mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 semester 1. Pada video sebelumnya, Miss Vida menjelaskan tentang kompetensi dasar secara nasional. Berdasarkan modul PJJ pembelajaran jarak jauh secara nasional. Oke. Next. Yang akan kita lakukan di semester ini, yang akan kita pelajari semester ini. Kita harus tahu tujuan pembelajarannya ya. Tujuan belajar di sini, di video ini Miss Vida akan menjelaskan tujuan belajar selama semester 1 ini berdasarkan kompetensi dasar dari Kabupaten Blora. Penjelasan singkat tentang kompetensi apa yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, apa itu? What is descriptive text? Apa itu teks deskriptif? Jadi semester 1 ini kalian anak-anak harus bisa menguasai descriptive text. Dan bisa mengenal, mengidentifikasi struktur generiknya, lalu language features-nya atau tata bahasa atau komponen bahasanya atau unsur-unsur kebahasaannya. Mulai dari nanti belajar part of speech dan simple present tense. Di tengah semester dan akhir semester kalian harus melalui assessment atau penilaian. Dan sebelum penilaian kalian harus lebih banyak berlatih supaya kalian lebih improve atau berkembang. Oke, goals. Tujuannya, what you ought to be able to. Apa yang harus kalian mampu. Nah, kalian harus bisa ini. Menguasai teks deskriptif, mulai dari membandingkan, menangkap makna secara kontekstual, mengidentifikasi, menyusun teks deskriptif apa yang harus dibandingkan, yang ditangkap maknanya, yang diidentifikasi, yang disusun cara nyusunnya gimana. Nah, harus berdasarkan fungsi sosial, struktur teksnya, unsur kebahasanya atau language features-nya, dalam bentuk deskriptif lisan maupun tulis, dengan memberi dan meminta informasi secara benar dan sesuai konteks penggunaannya. Terkait tentang deskripsi orang, binatang, benda, lalu nama dan jumlah binatang itu, ada nama benda itu, dan bangunan publik yang terdekat. Lalu mengidentifikasi atau menyusun dan mempelajari sifat orang dalam bahasa Inggris, binatang, nama-nama binatang dan benda, partikel and the, singular, plural, jamak, tunggal, dan jamak, beserta mempelajari be and adjective, kata sifat beserta to be dari subjeknya. Nanti kita juga mempelajari possessive adjective. Lalu kita akan belajar tentang deklaratif, interrogatif. Deklaratif kalimat positif dan interrogatif kalimat tanya. Deklaratif juga bisa termasuk kalimat negatif. Dari tenses-nya adalah simple present tense. Jadi dalam descriptive text itu pasti menggunakan simple present tense. Descriptive text adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, benda, orang, atau binatang melalui dari sifat-sifatnya atau karakteristiknya gitu. Jadi untuk bisa menyusun teks deskriptif kalian harus menguasai part of speech,
jenis-jenis kata, dan simple present tense. Itu minimal itu. Kalian harus bisa menguasai itu dulu untuk bisa menyusun teks deskriptif, bahkan mengidentifikasi unsur-unsur struktur dan kebahasaannya. Oke, sudah ada gambaran ya, kalian akan pelajari apa di semester ini. Kita lanjut, next. Nah, ini Miss Wida's foto. Everyone will assume that you are smart in English just when you are speaking in English. Semua orang akan menganggap kamu berpikir kalau kamu itu pintar bahasa Inggrisnya hanya ketika kamu mau berbicara dalam bahasa Inggris. Setuju ya? Kalau kalian lihat teman kalian bisa ngomong bahasa Inggris atau mungkin orang lain mereka lagi bercakap ngomong bahasa Inggris, pasti kan akan mikir, wah pintar yang ngomong bahasa Inggrisnya, kan pasti itu, ya kan? Jadi meskipun apa yang kalian kuasai itu tidak seberapa, atau kalian baru memulai untuk belajar bahasa Inggris, cobalah kalian praktikkan apa yang sudah kalian dapatkan, kosakata itu praktikkan sesering mungkin kepada siapapun di situasi apapun. Terutama kalau kamu mau ngajak Miss Vida pakai ngomong bahasa Inggris, I will be really happy to students who invite me speaking English. Saya akan benar-benar senang banget kalau ada muridnya Miss Vida mau ngomong bahasa Inggris sama Miss Vida. Oke. Nah, masih ingat ya, project 1 kemarin kalian diminta untuk menuliskan introduction di buku masing-masing di foto. Oke. Sayangnya keterbatasannya adalah Miss Vida tidak bisa mengoreksi satu persatu ya kalau secara online itu. Jadi pastikan kalian harus sama apa yang sudah diajarkan Miss Vida. Untuk project 2-nya adalah perform atau menampilkan introduction expression in front of recording camera, di depan kamera yang direkam ya, by memorizing, dengan menghafalkan. Apa yang dihafalkan? Teks yang kemarin kamu tulis itu perkenalan, dihafalkan, perhatikan pronunciation, pengucapan, pelafalannya harus sesuai sama kayak Miss Vida. Durasi membuat recording kameranya atau introduction secara memorize, hafalan di depan kameranya minimal 1 menit, maksimalnya 3 menit. Lalu ukuran videonya paling tidak 60 MB, maksimalnya adalah 100 MB. Jangan lupa videonya dikasih nama, bukan di layar videonya, tapi nama videonya yang kalian upload itu harus dengan ekstensi nama ini, nama underscore kelas underscore absen kalian underscore introduction, harus dengan huruf kapital ya, .mp4. Dan kalau kalian tidak menuliskan video itu dengan format ini, lalu kalian upload dengan format tidak sesuai format, maka akan dianggap tidak mengumpulkan video. Batas akhir pengumpulan video adalah seminggu setelah materi ini disampaikan. Batas akhir. Jadi kalian kerjakan secepatnya, selesai, kumpulkan. Itu ya. Oke, kalau kalian belum lihat cara membacanya yang video yang lalu, kalian bisa lihat di e-card pojok kanan atas kalian. Dan ini Miss Vida akan bacakan lagi, tampilkan lagi di sini. Kalian hanya perlu mendengarkan saja. Dengarkan Miss Vida membaca. Dengarkan cara pronunciation atau cara pelafalannya, dan kalian bisa ikuti. Oke, mulai ya.
Hello everyone, let me introduce myself. My name is Nanda Azhara. You can call me Nanda. I live in Cepu, Sitiluluyog. I am 13 years old. I was born in Blora, July the 14th, 2008. I study in junior high school Cepu, grade 7. My ambition is a teacher. My hobbies are gardening and swimming. Nice to know you. Bye. Nah, seperti itu ya. Itu contohnya. Oke, setelah itu, ini adalah link untuk mengumpulkan tugas proyek video perkenalannya. Hanya di link ini ya. Ini beda dengan link presensi untuk materi video ini. Ini link adalah khusus untuk upload video. Nah, link presensinya adalah ini. Selama menonton video ini, jangan lupa screenshot. Dan screenshotnya, di fotonya diganti namanya ada dengan nama underscore kelas underscore absen underscore ss diunggah di link ini. Ya, form Google di link ini. Dan kalau di foto screenshotnya itu ada tulisan screenshot underscore bla 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 angka yang nggak jelas, itu dihapus aja dan diganti dengan nama underscore kelas underscore absen underscore ss. Oke, setelah menonton video ini silakan absen dengan klik Google Form-nya. Dan setelah itu kalian bisa mempersiapkan untuk menghafalkan, mempelajari dulu teksnya. Thank you. Thank you so much sudah mendengarkan sampai di akhir video. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup atau WhatsApp pribadi Miss Vida. See you next learning video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.